Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semangat ya belajar di rumah kayak gitu. Mohon maaf karena kita ikuti program pemerintah, kita harus meninggalkan keramaian, cukup standby di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Tapi harus tetap belajar. Pada pagi hari ini Pak David akan menjelaskan materi tentang kata bilangan untuk persiapan kalian ujian semester atau ujian masuk ke dalam perguruan tinggi. Dan manfaatnya kita belajar kata bilangan kalau kita sudah terjun ke masyarakat sebagai orang yang terpelajar, menulis sebuah kalimat tidak bebas menulis, tapi semua punya aturan atau kaidah menulis kalimat. Pada pagi hari ini, Pak David akan menjelaskan kata bilangan. Kata bilangan itu ditulis bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan angka. Ikuti aturan kaidah penulisan kata bilangan. Yang pertama, kata bilangan ditulis menggunakan huruf jika kata bilangan tersebut berupa jumlah. Jika berupa jumlah harus ditulis huruf. Seperti kecelakaan tersebut menewaskan 3 orang. 3 ditulis huruf. Itu ya. Kemudian aturan penulisan kata bilangan yang kedua, kata bilangan ditulis angka jika bukan berupa jumlah. Saya ulangi lagi, kata bilangan ditulis angka jika bukan jumlah. Nah, itu ya. Jika bukan jumlah maka ditulis angka. Contoh, buka bukunya halaman 12. 12 itu ditulis angka karena bukan jumlah. Nah, semacam itu. Ani lahir pada tanggal 12 Maret. 12 bukan jumlah, maka ditulis angka. Itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jika kesimpulannya, kata bilangan ditulis huruf jika berupa jumlah, dan kata bilangan ditulis angka jika bukan jumlah. Itu perlu diketahui, kata bilangan baik itu berupa jumlah maupun bukan jumlah, itu jika dalam satu kalimat ada 2 kata bilangan atau lebih, maka harus ditulis dengan angka. Itu. Kemudian baik itu berupa jumlah maupun bukan jumlah, jika kata bilangan tersebut kalimatnya atau katanya itu ada 3 kata atau lebih, maka harus ditulis angka. Contoh, korban COVID-19 ada sebanyak 21. 21 itu kan jumlah. Jumlah aturannya ditulis huruf, tetapi di situ jumlah tapi ada 3 kata atau lebih, maka harus ditulis menggunakan angka. 21 loh, 3 kata, maka harus ditulis angka meskipun berupa jumlah. Itu ya. Lihat contohnya, ini aturan yang kedua, yaitu kata bilangan itu ditulis huruf. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 3 kali kan jumlah. Ada berapa kata? 1 kata, maka ditulis huruf. Itu kan. Kemudian contoh yang kedua, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Koleksi perpustakaan lebih dari 1 juta buku. Itu berupa jumlah kan? Kayak gitu. Tapi nominalnya besar. Nominal besar itu boleh ditulis huruf dengan menggunakan kalimat. 1 juta ditulis JUTA. Itu boleh. Itu jika dalam nominal besar. Dan perlu diketahui itu ya, kata bilangan jika berupa angka itu aturannya tidak boleh ditulis di awal kalimat. Tidak boleh. Nah, di awal kalimat harus ada kata-kata yang lain. Contohnya seperti ini.
72 anggota yang hadir, 72 anggota yang hadir itu tidak boleh karena di awal kalimat ditulis angka. Itu perlu diketahui. Yang benar adalah di antara 72 loh, di antara kan ada sebuah huruf sebelum angka, itu boleh. Kayak gitu ya. Sekarang menginjak ke materi berikutnya, yang kedua. Itu ya. Kata bilangan pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf. 50 siswa, 50 siswa itu berupa jumlah, ya kan? Berupa jumlah. Nah, itu kalau berupa jumlah maka ditulis huruf. Nah, gitu ya. 50 boleh karena ini menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Tapi kalau 50 siswa di awal kalimat tidak boleh. Itu ya. Yang kesalahannya ada dua. Yang pertama menulis angka di awal kalimat, dan kesalahan yang kedua itu berupa jumlah ditulis menggunakan angka, tidak boleh kayak gitu. Dan catatan penting itu ya, yang harus dihindari di dalam menulis sebuah kata bilangan yaitu 250 orang peserta. 250 orang peserta itu kan berupa jumlah, tetapi lebih dari 3 kata. Berarti harus ditulis angka. Betul kan? Terus angka. Tapi ada di awal kalimat. Itu harus dihindari, tidak boleh. Kayak gitu ya. Harus ada kata-kata yang lain. Kayak gitu. Sebenarnya yaitu panitia mengundang 250 orang peserta, 250 orang lo boleh kayak gitu. Berarti kata bilangan yang berupa angka itu boleh ditulis, asalkan boleh ditulis di tengah-tengah, asal tidak boleh ditulis di awal kalimat jika berupa angka. Tapi kalau berupa huruf itu boleh. Itu ya. Sekarang perhatikan materi yang ketiga, lanjutan yang ketiga yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Lah, supaya mudah dibaca. Jadi angka itu yang nominalnya besar itu boleh ditulis huruf sebagian dengan tujuan supaya mudah dibaca kayak gitu. Contoh di dalam PUEBI kayak gitu, atau dulu namanya KBBI, itu dia mendapatkan bantuan 250 juta. 250 juta kalau nolnya terlalu banyak itu boleh menggunakan huruf, sebagian angka sebagian huruf. 250 juta seperti ini boleh, itu aturannya. Itu ya. Contoh yang lain, proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan biaya 10 triliun. Tapi perlu diingat, jika berupa nominal uang atau rupiah Rp itu tanpa diberi spasi, itu ya. Rp langsung jumlah angka nominalnya. Biasanya kalau umumnya itu dikasih spasi, tidak boleh, gitu aturannya. Nah, ini sedikit materi pada pagi hari ini menjelaskan tentang kata bilangan. Kita akan ketemu lagi materi pembelajaran berikutnya, yaitu materi yang lain, dan dipersiapkan anak-anak belajar di rumah, jangan kemana-mana. Kita ikuti aturan pemerintah itu mencegah penyebaran COVID-19. Tetap belajar dan berdoa, rajin beribadah. Itu terima kasih dari saya, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.